Di halaman 15 ada terminologi ekstrim ya yang dilontarkan oleh seorang Syekh Yusuf Qardawi ya. Nah, pertanyaan saya singkat saja dan jawabnya mohon singkat juga. Apa perbedaan antara fundamental, radikal, dan ekstrim? Karena sepemahaman saya, ini Yusuf Qardawi sedang berbicara tentang kaum fundamentalis yang dalam bahasa Arabnya al-usuliyun ya. Yang sebetulnya konotasinya itu tidak seluruhnya jelek ya, menyimpang. Jadi al-usuliyun kalau menurut saya pribadi lebih condong kepada kata atau diartikan diterjemahkan sebagai kaum tradisionalis atau fundamentalis ya, yang merujuk kepada turos-turos kitab-kitab klasik. Nah, silakan dijelaskan secara singkat apa bedanya fundamental, kemudian radikal, dan juga ekstrim. Baik, terima kasih Ustaz. Sepengetahuan penulis untuk fundamental itu dia mempunyai suatu ideologi yang telah mengakar ke dalam hatinya dan juga dirinya, sehingga ketika dia bertentangan dengan orang lain, dia akan tetap kepada apa yang dia yakini, seperti itu. Untuk ekstrim, halo Ustaz. Untuk ekstrim, untuk ekstrim beliau memang mempunyai sifat yang lebih dari fundamentalis itu tersendiri, sehingga beliau akan menghalalkan segala cara untuk menggapai apa yang dia inginkan, seperti itu. Radikal? Oke. Untuk yang radikal, Ustadz, sepengetahuan penulis adalah beliau mempunyai suatu ideologi yang bisa kita katakan sedikit menyimpang dari ideologi kebiasaan, akan tetapi beliau mempunyai keyakinan yang mendalam akan ideologi itu tersendiri, Ustaz. Oke. Jadi konotasinya lebih ke positifnya atau negatifnya kalau yang ekstrim? Kalau yang ekstrim lebih ke yang negatif, Ustaz. Untuk yang fundamentalis lebih ke yang positifnya, Ustaz. Selanjutnya di halaman 22 tentang kata ummah ya. Terminologi ummah ini kan kemudian dijadikan dasar dari skripsi antum ya, tentang kata ummah ya. Tapi saya belum di sini memang dijabarkan tentang arti ummah yang dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali, diantaranya ada di surat Az-Zukhruf ayat 22 yang juga berbicara tentang ummah. Qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin. Itu pun salah satu arti terminologi dari kata ummah yang artinya kebodohan. Nah, maksudnya di sini bisa tidak antum menjelaskan secara semantiknya, bayaninya kalau menggunakan teorinya Binti Syati tentang kata ummah, sehingga ada keterkaitan antara kata ummah ini dengan ummatan wasaton tersebut. Penjelasan secara bayani, secara tematik. Saya coba untuk menjelaskannya. Sepengetahuan saya adalah dalam Al-Quran, dalam satu kata itu mungkin mempunyai makna yang berbeda-beda, sehingga ketika dalam satu ayat menggunakan makna ini, akan tetapi di dalam ayat lain tetap menggunakan kata itu, tetapi dengan makna yang berbeda, seperti itu, Ustaz. Sehingga kesimpulan penulis adalah yang penulis ambil dalam kata ummah ini adalah kata ummah yang menggunakan yang bermakna umat atau sekelompok golongan, Ustaz. Gitu. Oke. Nah, yang terakhir di latar belakang pemilihan judul ya. Itu kan kita harus mengambil teori apa ya. Tadi antum sudah singgung sedikit ya bahwasanya di Indonesia sendiri ya. Ini kan latar belakang Indonesia yang ada sebagian kelompok yang dalam tanda kutip tidak
tidak toleran, ya. Iya, Ustaz. Itu apa ininya, apa namanya, buktinya, referensinya mana, kemudian kalau kuat menurut saya itu bisa bisa menjadi latar belakang dari pemilihan judul ini. Oke, saya akan coba menjawab. Untuk intoleran itu tersendiri, saya merasa sudah terjadi jauh-jauh hari, Ustaz. Sehingga skripsi ini saya sudah canangkan di semester-semester sebelumnya. Karena contoh kecil yang kita lihat ketika di pemilu tahun kemarin ya, ini banyak sekali ujaran kebencian sehingga adanya intoleransi itu pasti sangat sangat mungkin terjadi karena bukan hanya di media sosial, bukan hanya di dunia maya, melainkan di dunia nyata pun intoleransi itu terjadi seperti itu, Ustaz. Sehingga dari situlah penulis menyimpulkan bahwa ini bisa untuk dijadikan bahan penelitian seperti itu, Ustaz. Baik, ya. Baik, itu mungkin prakteknya antum langsung melihat di lapangan seperti itu ya. Tetapi kalau Iya. dalam karya ilmiah itu kan harus merefer ke suatu karya juga ya. Menurut saya, ya masukan dari saya mungkin antum bisa menambahkan dari pendapatnya Khalid Abu Fadl ya, Oke, tentang Ustaz. pembagian umat Islam saat ini kepada dua kelompok. Yang pertama itu Puritan ya, Iya, Ustaz. yang direpresentasikan oleh kelompok ekstremis ya. Yang kedua itu baru Moderat. moderat. Iya, Ustaz. Moderat ini di kita mungkin direpresentasikan oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, Iya, NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. iya, Nah, Ustaz. di sini latar belakang antum sepertinya belum ada landasan teori yang antum cantumkan di sini. Jadi masukan dari saya itu saja. Ya, Iya, baik, Ustaz. baik. Lanjutnya Ustaz Supri, silakan.